Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 44. 3 orang yang Arya Kasyapa. Dalam tingkatan kondisi hening dan jernih, jiwa dan raga kita mesti murni. Untuk melatih diri dalam Buddha Dharma, haruslah merasa damai dalam batin. Maka pada zaman Sang Buddha, murid utama beliau, semuanya menerima ajaran dan menegakkannya. Masing-masing dari mereka memiliki kelebihan dan keistimewaannya. Seperti yang telah kita perkenalkan. Perkenalkan karakteristik dan bakat masing-masing praktisi dalam Sangha Sang Buddha. Sebelumnya pernah diperkenalkan tentang Maha Kasyapa. Kini adalah 3 orang yang Arya Kasyapa. Mereka adalah 3 orang bersaudara. Kita hendaklah memahami dan mengenal mereka. 3 orang marga Kasyapa adalah bersaudara kandung. Selama banyak masa kehidupan, bersatu hati dalam membangun ikrar. Masing-masing memimpin sekumpulan orang dalam menyebarkan ajaran, dengan penuh hormat belajar dan melatih jalan dari para suciwan. Kasyapa adalah marga mereka. Maka kakak tertua namanya adalah Uruwilwa, diterjemahkan sebagai pepaya. Ini dikarenakan sang Arya ini di dada bagian depan terdapat sebuah tanda berbentuk pepaya. Jadi demikian dia dinamai berasal dari tampak fisiknya, pepaya. Ada pula legenda yang menyebutkan tempat tinggal beliau adalah dekat dengan hutan pepaya. Namun panggilan kedua disebut Gaya Kasyapa. Ini dikarenakan tempat dia melatih diri dekat dengan gunung, sehingga menggunakan kata Gaya. Masih ada Nadi Kasyapa, karena dekat dengan sungai, nama dari sungai. Ketiga Kasyapa berada ini pada masa lampau, juga memiliki jalinan sebab dan kondisi di masa lampau, yaitu pada era Buddha Wipassin, terdapat 3 orang teman baik. Ketiganya bersama-sama sangat tulus dan membangkitkan tekad. Mereka bersama-sama mendirikan tiang wihara, mempersembahkan tanah kepada Buddha Wipassin, mendirikan tiang wihara untuk memuliakan kebajikan Sang Buddha. Ini juga bentuk persembahan kepada Sang Buddha. Selain itu, tujuan memberikan persembahan dengan tulus adalah sama, dikarenakan jalinan jodoh ini, sehingga mereka dari kehidupan ke kehidupan menjadi kakak adik. Dan hubungan mereka sangat baik, bahkan pada setiap kehidupan. Tetap mencari jalan menuju pencerahan sejati. Inilah jalinan jodoh ketiga kakak beradik tersebut. Pada era Buddha Sakyamuni, yang dilatih oleh ketiga kakak beradik ini adalah pemujaan api atau Agni Paricaraka. Terutama kakak tertua, dia memiliki praktik spiritual yang mendalam dan berbudi pekerti. Meskipun yang mereka latih adalah pemujaan api atau Agni Paricaraka, akan tetapi pada masa itu, bagi praktisi Brahmanisme, pada masa itu semua orang saling menghormati. Jadi, Uruwilwa Kasyapa sangat dihormati oleh Raja Bimbisara. Oleh itu diangkat menjadi guru kerajaan. Meskipun diangkat sebagai guru kerajaan, tetapi dia tetap membina diri dengan tekun. Dia tinggal di dalam hutan. Dia memuja naga api. Dia memelihara seekor makhluk yang menyerupai naga. Makhluk ini bisa menyemburkan api. Jadi, dia berlatih mengendalikan api. Singkat kata, dia membina praktik api, karena dia adalah guru dari raja. Jadi, banyak orang yang mengikutinya untuk mempelajari ajaran praktik api. Muridnya ada 500 orang. Dia juga memiliki 2 orang adik. Setiap adiknya mengikuti abangnya membina praktik yang sama. Mereka tinggal di tempat yang berbeda. Masing-masing dari mereka mempunyai tempat pelatihan. Mereka masing-masing memiliki 250 orang murid. Singkat kata, murid dari 3 bersaudara ini, jika dijumlahkan mencapai 1000 orang. Jadi, di masyarakat zaman itu, 3 bersaudara ini sangat dikenal. Dalam ajaran Brahmana, mereka merupakan orang-orang yang sangat mulia dan dihormati. Pada saat ini, Buddha tahu
bahwa ketiga orang marga Kasyapa memiliki aspirasi, terutama setelah memberikan persembahan kepada Buddha di banyak kehidupan lalu. Mereka adalah saudara dekat di banyak kehidupan, yang melatih diri bersama dari kehidupan ke kehidupan. Sebab dan kondisi seperti ini sangat luar biasa. Bahkan ketiga orang ini sudah mencapai akar kebajikan. Sehingga Buddha tahu bahwa sebab dan kondisi ini sudah matang. Demikianlah pada saat ini. Beliau mulai membimbing atau mengubah ketiga saudara ini. Buddha Sakyamuni terlebih dahulu sampai di tempat pelatihan Uruwilwa Kasyapa. Setelah Uruwilwa Kasyapa melihat Buddha datang, penampilan fisik Buddha yang bermartabat, dia hanya melihat saja. Hatinya sudah terpikat oleh penampilan fisik Buddha yang bermartabat. Tetapi dia juga adalah guru raja. Dia juga tidak mudah tergerak oleh Buddha. Meskipun hatinya sangat mengagumi dan menghormatinya, tetapi dia masih berdebat dengan Buddha. Dalam perdebatan ini, Buddha menolak prinsip jalan pertapaan api, menghancurkannya satu persatu. Selain jalan pertapaan api dan pengembangan tubuh dan pikiran ini, banyak hal di dunia dapat diringkas menjadi satu prinsip. Setelah menyadari hal ini, dia tahu apa yang dipahami Buddha Sakyamuni, bahwa jenis praktek petapan api ini tidak akan mengarah pada pembebasan. Sama sekali tidak. Oleh karena setelah mengetahui apa yang dipahami Buddha Sakyamuni saat ini, bukan hanya praktik keras dengan api, melatih tubuh, melatih pikiran. Praktik keras ini sudah bisa membebaskan. Bukan. Antara langit dan bumi ada banyak prinsip kebenaran. Benar-benar mau mencapai pembebasan, pikiran perlu bebas leluasa, mengikis kerisauan batin. Prinsip kebenaran ini masih sangat banyak. Oleh karena itu pikirannya ditaklukkan oleh kebijaksanaan Sang Buddha. Oleh karena itu, karena alasan ini, selain melihat Sang Buddha dan membangkitkan rasa hormat, setelah mendengar ajaran yang dibabarkan Sang Buddha, suara Buddha, dia juga sangat terinspirasi, terutama prinsip kebenaran yang terkandung dalam suara yang dibabarkan. Hal ini membuatnya sadar dan memahami seketika. Inilah Uruwela Kasyapa, tersadarkan oleh wujud fisik Buddha, suara, dharma menakjubkan yang dimilikinya. Dengan demikian, dia mencapai pencerahan. Oleh karena itu, dengan pikiran dan perenungan yang benar, dia mulai berlindung kepada Buddha. Bersamaan dengan itu, 500 muridnya juga berlindung kepada Buddha. Uruwilwa Kasyapa menatap pada keagungan Buddha dan mendengarkan suara menakjubkan dari ajaran Buddha. Seketika tercerahkan. Dalam perhatian benar dalam pemikirannya, memimpin 500 orang murid untuk berlindung pada Buddha. Setelah berlindung pada Buddha, mereka meninggalkan praktik ritual api di masa lalu. Kita dapat membayangkan bagaimana rasanya untuk 500 murid berlatih di jalan berapi dan seperti apa pusat praktik mereka. Karena ia adalah guru negara dan memiliki 500 murid. Tiap saat mereka dalam praktik, itu pasti pemandangan yang agung. Kita tentu bisa membayangkan bagaimana rasanya. Namun ia terpikat dengan wujud agung Buddha dan ajaran-ajarannya yang mendalam. Ketika 500 muridnya berlindung sekaligus, betapa agungnya peristiwa itu. Karena mereka melakukan praktik ritual api. Mereka menggunakan banyak alat. Apa yang sekarang 500 murid itu lakukan dengan alat itu? Mereka tidak lagi berguna. Sekarang mereka hanya perlu 3 jubah dan 1 mangkuk sedekah untuk mengikuti Buddha dan mendengarkan ajaran Buddha. Untuk memahami prinsip kebenaran di dunia. Itu semua yang mereka perlukan. Jadi, semua peralatan untuk latihan spiritual itu dibuang ke sungai. Dibiarkan hanyut bersama aliran air. Begitu banyak benda mengalir terbawa arus, dan kebetulan adik yang tinggal di tepi sungai melihatnya.
Ia mengenali bahwa benda-benda yang hanyut di sungai itu jelas milik kakaknya. Ia pun merasa heran, mengapa tiba-tiba semua barang itu terbawa arus sungai? Maka ia segera pergi mencari tahu, apa yang sebenarnya terjadi dengan sang kakak. Ketika ia tiba, ia melihat bahwa Urwilwa Kasyapa sedang memimpin 500 muridnya. Semuanya duduk dengan tenang dan penuh kewibawaan, mendengarkan ajaran Buddha. Terlebih lagi, mereka semua telah meninggalkan kehidupan duniawi dan mengenakan jubah biksu. Penampilan yang begitu agung, dan kedua adiknya ini juga tersentuh dan menaklukkan hati mereka. Ternyata kakak tertua telah mengubah metode pelatihannya dengan mengikuti Sang Buddha. Dan itu bukan tanpa alasan, karena kakak tertua telah berlindung kepada Buddha. Oleh karena itu, kedua saudaranya pun bersedia melakukan hal yang sama. Dan mereka kembali ke tempat pelatihan diri masing-masing, mengumpulkan murid-murid mereka, yang masing-masing memiliki 250 orang murid. Lalu datang bersama mereka dan memimpin semua muridnya untuk datang menghadap Buddha, dan juga memberi penghormatan kepada Buddha, serta menyatakan kesediaan mereka untuk berlindung kepada Buddha. Dengan demikian, hanya di tempat pelatihan itu saja, 3 bersaudara Kasyapa telah membawa 1000 murid. Maka sedikitnya 1000 biksu telah berkumpul di sana. Beginilah 3 orang bersaudara Kasyapa memimpin murid-murid mereka untuk mengikuti satu guru yang sama, yaitu Buddha Sakyamuni, dan hidup bersama dalam sangha. Karena jumlahnya sangat banyak, Urwilwa Kasyapa secara alami menjadi perwakilan mereka. Lalu bagaimana dengan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan perjalanan mereka? Urwilwa Kasyapa bertanggung jawab mengurus 4 kelompok dalam persamuhan, yang artinya setiap praktisi yang datang, seluruh kebutuhan hidupnya beliau penuhi, baik itu obat-obatan, pakaian, makanan, dan lain-lain. Semua itu disediakan oleh Yang Mulia Urwilwa Kasyapa. Oleh karena itu, di dalam sutra agama dikatakan, Urwilwa Kasyapa melindungi 4 kelompok murid, memberi persembahan berupa 4 jenis kebutuhan pokok, membuat mereka tidak kekurangan apapun. Dalam hal ini, dia adalah yang terunggul. Agama Sutra. Artinya dikatakan, Urwilwa Kasyapa mampu menjaga kestabilan kehidupan sangha, karena beliau adalah guru dari Raja Bimbisara, sehingga dalam hal kebutuhan hidup, beliau dapat menjamin ketersediaan 4 jenis kebutuhan pokok sangha. Dalam agama sutra juga disebutkan demikian, bahwa Buddha memuji Gaya Kasyapa. Gaya Kasyapa merenungkan dan memahami segala fenomena dharma, tanpa ada kemelekatan dan mampu mengajar dan membimbing dengan baik. Dalam hal ini dia adalah yang terunggul. Agama Sutra. Inilah Gaya Kasyapa, memiliki keunggulan dan kebijaksanaan yang mendalam, mampu memahami segala fenomena dharma. Ketika ia datang ke tempat Urwilwa Kasyapa, melihat Buddha sedang membabarkan dharma, hanya mendengar sekilas, beliau langsung memahami, dan hanya melihat suasana di sana, beliau langsung memahami kebijaksanaan Buddha Sakyamuni. Jadi hanya dengan melihat, beliau langsung memahami kebenaran, tanpa kemelekatan, juga tidak merasa, aku sudah berlatih begitu lama, haruskah aku meninggalkan semua begitu saja? Tanpa keraguan, beliau segera meninggalkan pandangan dan praktik lamanya, tanpa ada sedikit pun kemelekatan. Lebih dari itu, ia juga mampu mengajar dan membimbing orang lain, dan menginspirasi murid-muridnya. Karena itu, Buddha memujinya. Mampu mengajar dan membimbing dengan baik. Dalam hal ini, dia adalah yang terunggul. Demikianlah Gaya Kasyapa. Lalu bagaimana dengan Nadi Kasyapa? Biksu Nadi memiliki batin dan pikiran yang hening, mampu menundukkan segala ikatan, terunggul dalam ketekunan. Agama Sutra. Terhadap hal yang benar dan arah tujuan sudah benar,
maka dia fokus dan tekun. Maka dinamakan mampu menundukkan segala ikatan, terunggul dalam ketekunan. Sebelumnya mengenai Arhat dan kelompok biksu, bukankah sudah sering mengatakan, kita harus melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan, memperoleh manfaat bagi diri sendiri. Ikatan ini telah terurai, ikatan batin mereka telah memutuskan segala kerisauan. Batin memperoleh keleluasaan. Kebijaksanaan demikian sungguh tidak sederhana. Jika bukan tentang merenungkan dharma tetap tidak melekat, maka adalah sama sekali tidak melekat, atau batin sangat tenang dan hening. Setiap saat dapat menaklukkan batinnya pada kondisi aman dan tenang. Demikianlah jika giat bersemangat mengikuti arah dari prinsip sejati. Lihat, semuanya sungguh polos. Ketiga orang Kasyapa ini sangat polos. Batin ketiga bersaudara ini sejak sebelum era Buddha Vipassin, berarti sudah lama sekali, terus sampai pada era Buddha Sakyamuni. Anda pikir dengan jalinan jodoh dari kehidupan ke kehidupan ini, hubungan mereka begitu akrab, mempraktikkan metode pembinaan diri yang sama, terlatih dari orang tua yang sama, menjadi saudara kandung dari kehidupan ke kehidupan, sungguh tidak mudah. Sehingga barulah saya mengatakannya kepada semua orang. Sebagai manusia kita harus menjalin jodoh baik. Untuk dapat bertemu satu sama lain, harus memiliki jalinan jodoh yang mendalam. Kita harus menjalin jodoh baik. Jalinan jodoh baik pada setiap kehidupan. Bukankah Anda sering mendengar? Saya membangkitkan ikrar pada setiap kehidupan. Betul, ikrar yang kita bangkitkan, kita harus menjalin jodoh yang baik. Pada setiap kehidupan kita, pada masa lampau, Maha Kasyapa juga setiap kehidupannya telah menyempurnakan tubuh Buddha yang agung. Kedua orang tersebut memiliki niat batin yang sama, sehingga mereka menjalin jodoh baik ini. Juga pada setiap kehidupan, baik di surga maupun di dunia, memiliki sebersit niat yang sama, yakni meyakini Buddha Dharma. Keyakinan benar, kesadaran benar, pemahaman benar, dan praktek benar. Lihatlah, jalinan jodoh yang demikian begitu menakjubkan. Sehingga ini mengapa saya mengatakannya kepada Anda. Kita harus senantiasa menjalin jodoh baik dengan orang lain. Hukum karma adalah prinsip sejati di dalam Buddha Dharma, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.